Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Muhammad Hanif dengan NIM 22017107 dengan mata kuliah yaitu pengantar pengajian kesusastraan dengan sesi 2022-101-70-006 dengan dosen Ibu Yeni Hayati SSFU. Yaitu sekarang saya akan mempresentasikan materi perkuliahan pertemuan 6, yaitu yang berjudul pengaruh kenyataan dalam karya sastra. Yaitu pembaca dan pengaruh karya sastra menurut Rene Wallach dan Austin Warren dan Ian Watt. Keberadaan karya sastra berkaitan dengan hubungan timbal balik antara pengarang dan masyarakat dalam masyarakat dan pembaca. Hubungan tersebut menjadi dasar pembagian sosiologi sastra oleh Rene Wallach dan Austin Warren serta Ian Watt. Dalam bukunya yang berjudul The Theory of Literature, Rene Wallach dan Austin Warren menyatakan adanya tiga jenis sosiologi sastra, yaitu yang pertama sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, dan yang ketiga adalah pengaruh sosial karya sastra. Kalau Watt dalam esainya yaitu Literature on Society dan Ian Watt membedakan antara sosiologi sastra yang mengkaji konteks sosial pengarang serta sebagai cermin masyarakat dan fungsi sastra. Menurut Wallach dan Warren, sosiologi sastra mempermasalahkan sosiologi sosial, ideologi sosial, dan lain-lain yang menyangkut sebagai penghasil sastra. Sosiologi pembaca mengkaji pembaca daya yang pengaruh sosial karya sastra. Menurut Ian Watt, dalam konteks sosial pengarang antara lain mengkaji posisi sosial dan sastrawan dalam masyarakat dan kaitannya dengan pembaca. Sosiologi sastra yang mengkaji sastra sebagai cermin masyarakat. Cermin masyarakat mengkaji sejauh mana sastra dapat dianggap sebagai mencerminkan keadaan masyarakat. Fungsi sosial sastra adalah mengkaji sampai berapa jauh nilai sastra yang berkaitan dengan nilai sosial. Dalam hal ini, Watt membedakan tiga pandangan yang berhubungan dengan fungsi sosial sastra, yaitu yang pertama, pandangan kaum romantik yang menganggap sastra sama derajatnya dengan karya pendeta atau nabi, sehingga sastra harus berfungsi sebagai pembaharu atau perombak. Yang kedua adalah pandangan seni untuk seni yang melihat sastra sebagai penghibur belaka. Yang ketiga, pandangan sastra yang bersifat kompromis. Di satu sisi sastra harus mengajarkan sesuatu, dan di satu sisi lain sastra itu berfungsi sebagai penghibur. Konteks sosial pengarang adalah yang menyangkut posisi sosial yang masyarakat dan kaitannya dengan masyarakat, dan pembacanya ialah masyarakat tersebut, termasuk dalam faktor-faktor sosial yang bisa mempengaruhi diri pengarang, di samping mempengaruhi isi karya sastra tersebut. Menurut Umar Yunus, dia mengungkapkan bahwa yang menjadi pembicaraan dalam telaah sosiologi sastra adalah karya sastra yang dilihat sebagai dokumen sosial budaya. Selain berkaitan dengan pengaruh sosial budaya terhadap penciptaan karya sastra, misalnya pendekatan Taine yang berhubungan dengan bangsa dan pendekatan Marxis yang berhubungan dengan pertentangan kelas. Objek karya sastra adalah realitas kehidupan, meskipun dalam mengungkapkan realitas tersebut sastrawan tidak mengambil secara acak. Sastrawan
sastrawan memilih dan menyusun bahan-bahan itu dengan berpedoman pada asas dan tujuan tertentu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa seorang sastrawan itu tidak boleh mengambil secara acak, melainkan dengan menyusunnya dengan baik dan tanpa dan menurut asas dan tujuan tertentu. Apabila realitas itu adalah sebuah peristiwa sejarah, maka karya sastra dapat menerjemahkannya peristiwa sejarah ke dalam bahasa imajiner atau imajinatif seorang pengarang, dengan maksud mengetahui peristiwa sejarah dengan menurut atau kemampuan dari pengarang tersebut. Adanya keterkaitan antara karya sastra dan realitas sosial budaya itu anggapan bahwa sastra merupakan salah satu institusi sosial. Ditinjau dari pendekatan sosial sastra, karya sastra itu mengimplementasikan manusia dan masyarakat, karena sosiologi sastra dibangun dengan pola-pola analisis sekaligus teori-teori yang berkaitan dengan karya sastra, berkaitan dengan sosiologi sastra. Sosiologi sastra adalah sebagai ilmu yang berdiri sendiri dengan menggunakan teori dan metode ilmiah, dan dianggap baru muncul pada abad ke-18. Sekian, terima kasih presentasi saya pada hari ini.